술에 가려진 눈빛의 속삭임 I'll be yours, I'll be yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah pagi ini sama dengan pagi-pagi sebelumnya atau lebih indah seperti indahnya pagi saya pada saat sekarang ini? Ya, baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah filsafat ilmu diberikan sebuah amanat oleh dosen pengampu kami dalam melaksanakan UAS berbentuk PowerPoint dan dijadikan ke dalam satu video. Nah, baiklah, pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan dan memberikan uraian mengenai materi yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari teman-teman berbentuk like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, perkenalkan dosen pengampu kami yaitu Bapak Rido Putra MAG, yang anggota kelompoknya yaitu Sarta Mevia Adriana, Sherlina Zamarni, Rima Andriana, serta Salman Alfarizi. Oleh sebab itu, kami dari Hukum Pidana Islam HPIB kelompok 4 akan mempersembahkan hasil yang telah kami laksanakan. Have fun for watching semuanya. Pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai perkembangan pemikiran filsafat barat, yang mana perkembangan ini terbagi ke dalam 3 zaman yang sangat pesat atau sangat populer pada saat itu. Yang pertama yaitu zaman Renaissance, yang kedua zaman modern, serta yang ketiga yaitu zaman kontemporer. Ya, yang pertama sekali kita akan membahas mengenai zaman Renaissance. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Beberapa dampak zaman Renaissance di berbagai bidang, yaitu yang pertama, memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme. Dan yang terakhir yaitu pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Pada zaman Renaissance ini juga memiliki tokoh-tokoh yang sangat populer. Beberapa tokoh penting pada masa Renaissance ini terdiri dari yang pertama Leonardo da Vinci, yang kedua Francis Bacon, yang ketiga Galileo Galilei, yang keempat René Descartes, dan yang terakhir yaitu Petrarch. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai zaman modern. Filsafat modern ialah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern ialah pada abad 17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini rasionalisme semakin dipikirkan, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Akan tetapi, ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi, kebudayaan ini pula lah yang dirasapi oleh suasana Kristen. Ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519, Nicholas Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543, yang ketiga Johannes Kepler
sampai 1630 dan Galileo Galilei 1564 sampai 1643. Sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat modern, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun, tentang aspek mana yang berperan ada perbedaan pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal. Sedangkan aliran empirisme sebaliknya, meyakini pengalamanlah sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang indrawi. Lalu muncul aliran kritisme yang mencoba memodukan kedua pendapat berbeda itu. Aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Pada subbab berikutnya kita akan membahas mengenai zaman kontemporer. Filsafat kontemporer menurut Salam dapat diartikan dengan cara seperti itu, yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Filsafat kontemporer yang diawali pada abad ke-20 ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya, mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, antara lain postmodernisme, kritik sosial, metodologi, fenomenologi, hermeneutika, strukturalisme, filsafat hidup, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang terdapat dalam filsafat ini mengagungkan nilai-nilai relativisme dan mini narasi, dan lebih cenderung beragam dalam pemikiran. Ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Oleh karenanya, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dari hal-hal yang umum menjadi sangat khusus dan terkait dengan hal khusus lainnya. Ciri-ciri dari filsafat kontemporer ini yaitu sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme, rasionalisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer berada dalam dua jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Baiklah, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan uraian presentasi mengenai materi UAS kami yang diberikan oleh dosen pengampu. Sedikit banyaknya kami mengharapkan support teman-teman semua, serta kami berdoa semoga apa yang telah kami uraikan dan kami sampaikan memiliki makna tersendiri bagi teman-teman, dan teman-teman semua dapat mengambil hal baik dari apa yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Jadi sekianlah hasil presentasi UAS kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan serta bimbingan serta ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjalani masa kuliah ada kata-kata kami atau perilaku kami yang kurang berkenanan. Begitu pula kepada penonton semua, kami mohon maaf apabila sesuatu yang tidak mengenakan di hati teman-teman semua. Baiklah, maka itu sekian, terima kasih dan selamat menjalani aktivitas.